ini. Anyway, santuy aja, jangan julid, don't be envious or spreading hatred and all, etc. Baik, silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Nama saya belum berubah, nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Saya siang malam Syahroni, bukan cuma siang aja. Karena ada yang siangnya Tono, malamnya Tini. Saya siang malam Syahroni insya Allah. Tema kita di kali ini, panitia sampaikan ke saya, santuy aja jangan julid. Jangan suka nyinyir. Ada nggak orang yang suka nyinyir tuh? Apapun yang kita lakukan di mata dia salah aja udah. Begini salah, begitu salah. Kalau kita buka kamus bahasa gaul ya, atau kita cari di Google, ada yang bilang nyinyir itu julid sama dengan iri, dengki, segitulah kira-kira. Ya. Nyinyir sama dengan orang yang pokoknya kalau ngomong tuh pedas banget. Ada ibu-ibu tuh kalau beli gado-gado nggak pakai cabai, mulutnya pedas banget. Mulutnya pedas banget. Bang, gado-gado berapa bu cabainya? Gak usah katanya, udah pedas mulut saya. Jadi ada orang yang mohon maaf sukanya menghina padahal dirinya tidak bisa, dirinya juga belum berbuat apapun gitu. Selalu ngomongnya begini begitu. Kalau apapun yang dilakukan orang selalu salah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa mendingan diam. Jadi opsi yang pertama adalah bicara, tapi yang baik. Opsi yang kedua adalah diam. Hari ini gini, masalah kita tuh dengan mulut nih, masalah kita cuma dua. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Salah ngomong jadi masalah, salah makan juga. Jadi masalah dengan mulut kita dia tuh. Ini orang salah ngomong gitu. Ada jamaah nanya. Ada ibu-ibu dia teks ke Ustadz, apakah bisa mengisi hari ini? Dia salah tulis mengisi hati ini. Dia hari ini gitu. Dia salah tulis. Ustadz, bisakah mengisi hati ini? Kata Ustadz, maaf ya Mbak, saya harus bicara dulu dengan istri saya gitu. Terus kata yang undang, harus hari ini juga Pak Ustadz. Emang nggak bisa saya bicara dulu? Sebab ibu saya maunya sekarang gitu. Ustadz yang undang baca, oh maaf Pak Ustadz, hari ini, hari bukan hati gitu. Aduh, GR kadang typo itu jadi masalah. Ada juga jamaah bilang, jadi kan saya kalau ngajar suka bagiin bahan kopian. Saya mohon maaf panitia, bisa tolong di kamar saya ada hadiah buat yang nanya nih. Cuma ketinggalan, bisa ngambilin nggak ya? Mohon maaf panitia. Di kamar saya. Di samping berlian-berlian tuh ada bukan tumbuhan. Ini bapak buka pintu.
Ya. Kabarnya bukan nomor 13. Jadi berbicara yang baik atau lebih baik diam. Ya, jadi kadang-kadang gitu tuh. Jadi saya kalau nggak ada suka bikin kopian gitu, fotokopian. Terus saya ngajar ada yang teks ke saya gitu, Pak Ustadz, maaf ya tadi dibawa pulang, sayang gitu. Maksudnya sayang-sayang gitu maksudnya. Saya bilang iya sayang. Kamu kayak iya sayang gitu. Ustadz tadi fotokopiannya saya bawa ya, sayang. Maksudnya sayang-sayang dibilang, saya bilang iya Bu sayang gitu. Terus oh, sayang Ustadz, iya. Aduh kacau dah. Sering jadi masalah. Aduh, Ustadznya baper lagi, Ustadznya baperan ini. Orang laki itu katanya nggak bisa berteman sama perempuan gitu, jatuh cinta. Baik, jadi pesan Nabi 1400 tahun yang lalu. Ini pesan buat para netizen. Pesan Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bicara yang baik, kalau nggak mendingan diam. Hari ini orang kadang nggak baca, orang baca judul langsung komen. Teman kita update status langsung komen. Temennya update status langsung mantap, mantul. Lanjutkan. Ternyata berita duka cita gitu. Mohon doa, nenek saya meninggal, mantul, lanjutkan. Yang punya status dulu nggak mikir deh. Masa nenek saya meninggal lanjutkan. Hari ini kita nggak baca berita, kita cuma baca judul. Baca judul langsung komen, gitu. Baca judul komen. Padahal isinya kadang beda dengan judulnya. Langsung mantul, lanjutkan, mantap betul. Ada seorang ulama besar ya, tadi pagi sempat saya sampaikan, saya ulang, kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Membuat semua orang senang dengan apa yang kita lakukan sulit. Mohon maaf, di depan ada beberapa kursi yang kosong, mohon maaf. Jadi kata Imam Syafi'i, membuat semua orang senang dengan apa yang kita lakukan susah. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Apapun yang kita lakukan selalu salah. Maka kata beliau, alaika bima yuslihuka falzamhu, lakukanlah yang sudah baik menurut kamu. Kita udah meeting, udah rapat, disepakati, oke, kerjain. Gitu. Karena membuat semua orang senang dengan apa yang kita lakukan nggak mungkin. Jadi menyenangkan semua orang tujuan yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Jadi lakukanlah yang sudah baik menurut kita. Kita rapat, kita meeting dengan tim kita, oke, kerjain. Gitu. Karena apapun yang kita lakukan pasti orang komen. Semua komen gitu. Dan orang yang pikirannya negatif ya, pasti kehidupannya tidak positif. Jadi orang yang selalu pikiran itu negatif gitu. Dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa berhusnuzon, berprasangka yang baik. Kalau bisa berprasangka yang baik, mengapa kita berprasangka yang buruk? Kan kadang-kadang kita suka emosi zaman sekarang. Ada bapak-bapak masuk masjid, dimarah-marah, dia gitu. Masjid ditarik nggak bisa, didorong. Ini masjid apa nih? Masjid dikunci katanya, ditendang-tendang. Pak Haji, digeser Pak Haji. Digeser. Ya Allah. Sorry gue nggak lihat katanya. Orang sekarang suka gitu. Pokoknya langsung marah-marah. Kalau di Jakarta tuh ada anak muda naik moge, motor gede jalanan tuh. Ada anak muda naik moge, motor gede. Sigatnya moge. Pokoknya semua orang disalib. Anak muda panas tuh, sombong banget ya orang. Mentang-mentang pakai motor yang mahal, motor moge gitu kan, Harley gitu. Semua orang dibalap, dikejar sama anak muda, pas deket. Hei jangan belagu-belagu lu, sombong banget mentang-mentang motor mahal. Bukan bang, dia remnya di mana remnya bang? Lagi rem. Ini bukan sombong. Kita tuh jangan buru-buru marah-marah. Kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka gitu. Para istri jangan marah-marah kalau suaminya mungkin pulangnya terlambat, ya kan? Mungkin. Bapak-bapak saya belain, amin.
Jadi negative mind will never give you a positive life. Jadi orang yang, you understand I am now. Jadi orang yang selalu negatif itu nggak enak hidupnya gitu. Pokoknya harus husnuzon, berprasangka yang baik. Kalau prasangkanya baik, enak, nyaman. Terkait dengan bab ini, jangan julid ya. Islam mengajarkan jangan suka menghina orang. Di ayat yang saya baca tadi, surat Al-Hujurat ayat 11, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah sekelompok kalian menghina kelompok yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Allah menggabungkan keimanan kita dengan kualitas kita menjaga lisan kita. Kalau kita mukmin, kita tidak suka menghina orang lain. Dan orang yang suka menghina orang lain berarti kualitas keimanannya tidak sempurna gitu. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. Bisa jadi kelompok wanita yang dihina lebih baik daripada kelompok wanita yang. Di ayat ini ketika Allah bilang wahai orang yang beriman, ada nggak perempuan di situ? Ada ya. Tapi Allah khususkan setelah itu gitu. Jadi wahai orang yang beriman, jangan saling menghina. Kemudian wabil khusus para wanita, jangan suka menghina. Saya nggak tahu gitu ya. Kan katanya mohon maaf nih, orang tuh kadang kita tanpa sadar memberikan orang laki kebanyakan kalau nangis menutup matanya. Gini orang gaya laki nangis begini. Gini. Gaya perempuan menangis gini. Gini. Silakan cari di Google. Kalau percaya. Saya ulangi, kebanyakan laki-laki kalau dia salah dan dia istriku maafin aku ya gitu, dia tangannya di sini nih. Kalau perempuan kebanyakan kalau nangis gitu. Kenapa demikian? Katanya kebanyakan laki-laki berbuat dosanya dari matanya, dan kebanyakan perempuan dosanya dari mulut. Pak Ustadz, saya punya teman nangis begini Pak Ustadz. Itu semuanya dosa. Semuanya dosa ya. Semuanya mata hidupnya gitu katanya. Ada nggak orang nangis begitu? Ada orang di sini. Kenapa di ayat tadi wahai orang yang beriman? Dia nggak percaya, silakan cari di Google, nggak percaya. Mohon maaf deh, saya perlu baterai. Jadi ketika Allah mengatakan janganlah sekelompok mukmin menghina kelompok yang lain, tapi dia khususkan dan janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. Padahal ketika Allah mengatakan mukmin, ada nggak perempuan di situ? Ada. Kenapa dikhususkan? Walau bisa ngomong, kalau saya salah ngomong kan, mungkin kan kalau laki-laki cenderung masa bodoh laki-laki. Kalau perempuan cenderung komentar, maaf ya Bu. Saya takut diundang lagi nih. Tahun depan jangan lagi Saron itu nggak sopan. Kalau laki-laki cenderung masa bodoh, betul nggak Pak? Kalau perempuan cenderung dia komentar gitu, ya kan? Kalau laki-laki ya udah gitu, ngelihat ada cowok lain lebih rapi gitu ya udah gitu. Tapi kalau perempuan cenderung komen gitu, tasnya nggak asli, kawet. Nggak asli aja, sombong. Kalau orang laki bodo amat, betul nggak sih Pak? Betul nggak? Ya? Kalau kita ini cowok bodo amat gitu, mungkin ya. Iya. Enggak, masalahnya di kamar saya juga gitu kan. Saya juga Pak Ustaz. Enggak, biar panitia kerja. Iya. Benar. Jadi begitu. Jadi kata para ulama, padahal ketika bilang wahai yang beriman, ada perempuan di situ. Kenapa dikhususkan? Dan janganlah kelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. Sambungan ayatnya,
Wala talmizu anfusakum, dan janganlah engkau menghina dirimu sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bilang begini, janganlah seorang menghina orang tuanya sendiri. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kaifa yasubur rajulu abahu? Gimana ada orang menghina orang tuanya? Karena buat orang Arab itu penghinaan yang paling tinggi ketika menghina orang tua. Kenapa Zidane tuh main bola Prancis ya, sepak bola tahun berapa dah Piala Dunia tuh? Jadi ketika Piala Dunia tahun berapa tuh ya? Ketika Zidane menanduk Materazzi tuh 90-an lah ya. Kenapa Zidane marah banget tuh? Katanya menurut berita Materazzi menghina ibunya. Dan buat orang Arab tuh penghinaan yang paling tinggi menghina orang tua. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan janganlah seseorang menghina ayah orang tuanya sendiri. Ya Rasulullah, kaifa yasubur rajul, Nabi, mana ada orang menghina ayahnya sendiri? Ada, kata Nabi. Dia menghina ayah kawannya, kawannya marah, membalas menghina orang tua dia, seolah-olah dia menghina ayahnya sendiri gitu. Nah, dalam Quran, wala talmizu anfusakum, janganlah engkau menghina dirimu sendiri. Kenapa kalau kita menghina orang, orang balas menghina kita, seolah-olah kita menghina diri kita sendiri. Saya mohon maaf ya kalau saya bahasa kampung kalau di Jakarta ya. Kan orang suka, ibu, kalau bahasa kasar ya, mak lu tuh gitu, mak lu tuh, nenek lu semua, kakek lu gitu. Kok bawa nenek lu, kata lu gitu. Kita cuma ngatain ibunya, dia bawa nenek kita gitu. Gitu tuh. Ini supaya gampang menerjemahkan ayatnya, itu wala talmizu anfusakum, jangan engkau menghina diri kamu sendiri. Gimana caranya? Kita menghina orang, dia ngebalas nggak nih? Dan balasan orang lebih hebat lagi. Orang Arab bilang begini, idza kana baituka min zujajatin fala tarmi baital akharina bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan kamu lempar rumah orang dengan batu. Rumah kita dari kaca, kita iseng ambil batu sambil rumah orang, dia balas nggak? Apa yang terjadi? Habis rumah kita. Laukana baituka min zujajatin fala tarmi baital akharina bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan kamu lempar rumah orang dengan batu, habis rumah kamu. Saya mohon maaf ya, tidak ada orang yang sempurna, nggak ada. Ya kan? Ada satu nikmat yang Allah berikan pada kita, namanya nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah tutupin aib kita. Kita dihormatin orang, dicium tangan kita, bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Orang hormat sama kita, cium tangan kita, kenapa? Karena Allah tutupin aib kita. Namanya nikmat as-satru, nikmat di mana Allah tutupi aib kita. Yang dilihat orang dari kita cuman yang bagus-bagusnya doangan. Orang sering bilang begini, kamu sih enak banget, ibu sih enak banget bu, ya kan? Ibu sih enak banget. Kadang-kadang hidup kita tidak seperti yang orang sangka gitu. Ibu sih enak banget bu, tinggal di Amerika, ya nggak? Ya, ya sih emang enak ya kan? Cuman begini, saya tidak kadang. Ibu sih enak banget bu, suaminya ustadz, di rumah tausiah mulu kali. Mau tidur tausiah, nggak mau tidur tausiah, mau makan tausiah. Orang suaminya ustadz, ya enggak? Apa kata isi ustadz? Ya Allah bu, Pak Ustadz ceramah mah di masjid bu, di rumah marah-marah mulu. Namanya nikmat as-satru, nikmat di mana Allah tutupin aib kita. Ada artis memuncul di televisi. Sebelum muncul artis diapain tuh? Di make up, ya kan? Ini mana alis naik ke atas, wah. Bulu mata 2 meter, semua lah canggih, bibir semua nih. Begitu muncul keren gak tuh? Keren. Gila cakep banget gitu ya nggak? Padahal nggak begitu aslinya. Yang canggih siapa yang canggih? Make up artis. Dengan indahnya Allah tutupi aib kita. Dengan indahnya Allah tutupin semuanya. Maka kalau orang puji-puji kita, ada satu doa yang biasa diajarkan Nabi Muhammad. Doanya cuma 4 kalimat doangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun.
Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Kadang orang menyangka kita begini, kita begitu. Ibu kayaknya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah loh, Bu. Kan kadang nggak begitu juga gitu. Saya di rumah sama suami smackdown, Pak Ustaz. Gini, kalau kita punya aib, punya kekurangan, nggak boleh kita bongkar aib kita. Oleh Allah diapain? Ditutup. Buat apa kita bongkar aib? Tapi saya tidak seperti orang sangka, Pak Ustaz. Mudah-mudahan omongan orang jadi doa. Kalau kita udah baik, semoga jadi lebih baik. Kalau ternyata kita belum baik, semoga omongan orang jadi doa agar kita jadi lebih. Kalau dipuji orang, kita punya anak kecil nih, punya anak kecil. Tamu datang ke rumah kita. Kalau ada tamu, anak kita duduknya manis, betul nggak? Duduk manis. Apa kata tamu? Ya Allah, ibu enak banget, anaknya kalem banget. Dalam hati, apa yang kita bilang? Nggak tahu aja anak gue. Ini lagi ada tahu aja begini nih. Kalau nggak tahu kayak tuyul dia. Selama ini kita kalau dipuji apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Sekarang tambahin Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Ibu saya enak banget, Bu, anaknya banyak. Ada seorang ibu anaknya banyak. Apa kata orang? Ibu saya enak banget, Bu, anaknya banyak. Paling juga tiap tahun, tiap bulan ada yang ngasih uang, ada yang bayarin listrik, ada yang buat bayar telepon, ada yang beliin kebutuhan bulanan. Apa katanya ibu saya? Ya Allah, Pak Ustadz, anak saya banyak doang, Pak Ustadz. Anak saya pelit-pelit, Pak Ustadz. Ada nggak yang begitu? Ada seorang ibu anaknya hidup berkecukupan, mewah, ibunya hidup susah, ada nggak? Tapi orang nggak tahu. Yang orang tahu ini ibu hidupnya pasti ada yang ketinggalan, Pak. Jadi ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan. Ini nikmat. Kita pernah punya masalah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu. Itu masalah sudah kita lewati dengan baik, betul nggak? Dan alhamdulillahnya orang lain nggak ada yang tahu, gitu. Dan alhamdulillahnya orang lain nggak ada yang tahu, ya kan? Ini nikmat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ibu punya anak-anaknya, Allah, nak, ini kalau orang lain tahu mama malu banget, nak. Ini yang kamu lakukan nih, nak, kalau keluarga tahu, tetangga tahu, teman-teman mama di Amerika itu, mama malu banget, nak, ayah malu. Ya Allah, tutupin ya Allah. Doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Karena yang dilihat orang cuma cakap-cakapnya doang kan. Ada orang rumahnya dekat dari masjid. Ibu saya enak, Bu, bapak saya enak, Pak. Rumah dekat dari masjid. Tiap hari ya nggak beduk di masjid, ya nggak tuh. Zuhur beduk di masjid, asar beduk di masjid, maghrib beduknya doang di masjid, orang di rumah. Jadi saya ulangi, janganlah kita menghina diri kita sendiri. Ketika kita menghina orang, seolah-olah hinaan itu baliknya kemana? Diri kita sendiri. Kita dipuji orang bukan karena kita hebat, bukan. Karena dengan indahnya Allah tutupin aib kita. Semoga jadi hafalan kita oleh-oleh pulang dari muktamar. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Silakan follow Instagram saya, ntar saya DM, ntar saya jawab. Sebab follower belum naik-naik nih. DM ntar saya jawab. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Banyak tuh orang, satu kalimat yang sering orang bilang, ibu saya enak banget, Bu, bapak enak banget, Pak. Kadang-kadang hidup kita tidak seperti yang orang sangka. Kalau itu aib, ya udah gitu. Buat apa kita bongkar kan? Kadang-kadang orang lain tahu aib kita, dari mana taunya? Dari mana taunya? Dari kita sendiri. Keasikan ngobrol biasanya. Ngomong ngalor ngidul. Ujungnya, kamu tau nggak? Saya dulu, saya narkoba dulu. Oh, saya dulu nakal, Ustaz.
Saya tukang minum Ustaz. Kayak semalam saya bilang ya, ada nggak orang dulunya mabok sekarang udah tobat? Ada ya. Saya punya teman begini Pak Ustaz. Tukang minum sekarang begini Pak Ustaz. Terus bayang mah enggak, kenapa kayak ember Pak Ustaz? Makin gila dong dia. Dulu begini Pak Ustaz, sekarang begini. Bayang Pak, enggak karena pakai ember. Pakai galon. Jadi kalau kita dipuji orang, Allahumma ja'alni khairan mimma ya Allah, jadikanlah. Gimana caranya agar Allah terus tutupin aib? Yang pertama doa. Minta pada Allah agar Allah tutupin aib kita. Allahumma stur auratina, ya Allah tutupilah aurat kami. Wa amin rawatina. Ada zikir pagi hari tuh. Zikir pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'mat, Allahumma asbaha bi min ni'matin, bukan Allahumma asbaha bi min ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya. Ya Allah, aku mulai hari ini dengan nikmat yang kau berikan padaku, kesehatan yang kau berikan padaku, dan dengan penutup yang dengan yang kau tutupi aibku. Sempurnakanlah nikmatmu padaku, sempurnakan kesehatanku, sempurnakan penutupnya. Itu kita baca tiap pagi hari agar Allah tutupin aib. Yang kedua, tutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi. Yang suka bongkar aib orang, aib dia akan dibongkar. Pak Ustaz, itu dia akan pakai jilbab baru sekarang, Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz, dia sembahyang baru sekarang, Pak Ustaz. Dulu dia nggak sembahyang. Kan orang kalau ngomong orang biasa suaranya pelan tuh. Makin gini, saya tanya, Pak, dia kaya Pak? Dia kaya Pak Ustaz, itu belum kaya banget tuh. Dia kaya Pak? Kaya Pak Ustaz. Nah itu udah agak naik. Itu kayaknya itu udah agak level. Dia kaya Pak? Kaya Pak Ustaz. Dia kaya. Suaranya kan, suara tidak terdengar itu puncaknya kaya tuh. Itu uangnya udah nggak ada serinya tuh. Sama kayak nakal. Dia nakal Pak Ustaz, itu belum terlalu nakal. Dia nakal Bu. Nakal Pak Ustaz. Udah level tuh naik. Dia nakal Bu. Nakal banget. Itu makin naik tuh. Makin tipis suara makin naik, tingkat kenakalan tuh. Biasanya gitu. Ya kalau terserah sih itu cerita. Gak apa-apa sih, nggak diundang lagi. Gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Tutupin aib orang. Maka Allah tutupin. Kata Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Yang nutupi aib seorang mukmin, Allah tutupin aibnya. Begini, kalau kita melihat teman kita salah, kata Nabi, tegur. Hari ini kita melihat orang salah, kita nggak tegur, kita foto, kita rekam, kita upload, ya nggak tuh? Salah, ya nggak? Kata Nabi, yang melihat kemungkaran apain? Rubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa pakai apa? Pakai lisannya. Kalau bisa pakai hati. Maksud Nabi, rubah, tegur gitu. Hari ini kita melihat kemungkaran, kita nggak tegur, kita apain? Kita foto, kita rekam, kita laporin ke istrinya, laporin ke suaminya, laporin ke, kan jadi masalah gitu. Ya nggak, tegur, Pak, mohon maaf ya Pak, yang Bapak lakukan salah. Saya mohon Bapak jangan Bapak berhenti. Oh ya Ustaz, gitu. Maksudnya Bapak berhenti, jangan lakukan lagi gitu. Bukan jangan berhenti ya. Saya mohon Bapak berhenti gitu. Ya Pak Ustaz, jangan bilang enggak Pak. Saya nggak bilang misi Bapak, tapi Bapak mohon berhenti. Selesai nggak Dilin? Selesai udah. Daripada saya foto, saya rekam, lapor istrinya, berantem nggak nih? Mungkin tidak seperti yang saya lihat, gitu. Ya kan orang sekarang suka rekam gitu kan, upload, laporin jadi masalah gitu. Ya kan Pak, saya nggak lapor istri Bapak, saya mau Bapak berhenti. Tapi Pak, iya jadi masalah nih. Pokoknya kalau lihat mungkaran tegur langsung, tegur. Hari ini kita hobinya ngapain? Foto, rekam, laporin. Ya enggak? Akhirnya berantem, ribut orang. Kita jadi provokator. Ada nggak orang provokator loh? Kalau dalam Al-Quran istrinya Abu Lahab disebut istilah hammalatal hatab. Wa mra'atuhu, istrinya Abu Lahab itu tukang bawa kayu bakar. Itu kalimat kiasan provokator. Kayu bakar buat ngapain? Bikin bakar. Kayak sekarang ya kompor gitu. Kan dulu istrinya Abu Lahab suka ngomporin orang untuk membenci Nabi. Jangan ikutin Muhammad itu tukang bohong. Muhammad tuh dia gitu, dia suka provokasi orang. Maka gelarnya hammalatal hatab.
tukang bawa kayu bakar. Zaman sekarang tukang komporin orang gitu. Bahkan dalam Islam kalau lihat orang berkelahi ngapain? Ya ingatkan gitu. Tadi kata tazkirah subuh kan, Ustaz Ifdal Yusuf kan, yang tadi jadi kalau orang bohong boleh nggak bohong? Bohong nggak boleh. Bohong boleh dalam 3 perkara. Yang pertama bohong dalam pertempuran. Dulu Indonesia perang lawan Belanda kan, ditahan tuh tujuan. Di mana markas kamu? Di utara, dibilang di selatan. Bohong boleh nggak? Bohong boleh. Dalam pertempuran jangan jujur. Di mana markas kamu? Ini Pak, di kolong. Habis kita, habis ini, habis pejuang-pejuang kita ya. Boleh bohong, masa gitu. Yang kedua, bohong dengan tujuan mendamaikan orang lain, boleh. Ya kan, kesini bilang begini, kesini gini, tujuannya damai, boleh nggak? Boleh. Kebanyakan kita ngapain ngomporin? Ibu lagi marah bu dengannya bu. Iya. Mending orang brengsek bu. Udah kesal banget bu mati. Apa kita keroyok aja bu? Kebanyakan kita gitu tuh. Ya, kebanyakannya. Boleh bohong, tujuannya mendamaikan. Yang ketiga bohong yang boleh, bohongnya istri kepada suami, suami kepada istri, tujuannya untuk mendamaikan, tujuannya untuk kebaikan boleh. Kata istri, mas ada nggak mas perempuan lain sempat engkau jatuh cinta kepada sebelum nikah dengan aku? Nggak ada deh, aku tuh dari lahir merem deh. Pas melek-melek ada kamu. Itu bohong banget. Bohong. Tapi itu boleh. Suami tadi, dek, ada nggak laki-laki lain sempat kau jatuh? Nggak ada mas, aku tuh cuma kamu doang. Kan bohong banget aja, kembang desa dulu. Coba kalau jujur, ada nggak dek laki-laki lain? Oh, banyak mas, kan mantanku nggak ganteng mas. Kamu aja nih hancur begini. Kamu aja nih mas, istilahnya kue cucur anget-anget, tampangmu hancur banget. Aku juga mas kalau kepaksa nggak nikah sama kamu. Habis kalau jujur, boleh bohong itu buat kebaikan. Mungkin istrinya menghidangkan masakan, memuji, gimana mas masakan tuh? Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Enak ya mas? Subhanallah. Enak ya mas? Ya enak, cuman kalau bisa kamu pesen aja deh. Ya, aku takut kamu capek deh, Memuji boleh nggak memuji? Saya nggak tahu, mungkin istrinya hidangan, kamu masak enak banget, aku ini mas pesan online. Oh pesan online, pantesan enak tumben. Nah, mendamaikan orang boleh bohong, tujuannya mendamaikan. Jangan kita jadi provokator. Kalau bahasa Al-Quran, hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar gitu. Istrinya Abu Lahab ya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab tukang bawa kayu bakar. Dia provokator gitu. Jangan beriman sama Nabi Muhammad tuh orangnya tukang bohong, Muhammad tuh begini gitu tuh. Kita kembali ke ayatnya, wala tanabazu bil alqab, dan jangan engkau memberikan gelar kepada orang lain, gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh memberikan gelar yang buruk. Di Indonesia, di Sumatera Barat, beberapa bulan yang lalu MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa larangan memberi nama makanan dengan nama-nama yang buruk. Kan sempat ngetren Indonesia, ada sambal setan, ada nggak tuh? Ada rawon setan ya, sambal iblis gitu kan. Itu saking pedesnya nih sambal, setan sambal gitu. Ada tuh nama-nama begitu, dan akhirnya jadi tren di Indonesia gitu. Nasi goreng gila, rawon setan, ini gitu, gelar-gelar yang buruk gitu. Walaupun kepada makanan gitu, atau mungkin ada klub sepak bola namanya setan gitu. Nggak boleh gitu. Jadi Islam mengatakan wala tanabazu bil alqab, jangan memberikan gelar pada orang dengan gelar-gelar yang buruk gitu. Tidak boleh menggelar dengan gelar yang buruk. Bi'salusmul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruknya gelar adalah memberikan gelar kefasikan setelah orang yang beriman, setelah orang itu beriman. Jangan membuka aib orang gitu. Walaupun kata para ulama ada beberapa kesempatan kita boleh membuka aib, ada 6 kesempatan. Ghibah yang boleh nggak ghibah? Nggak boleh ya. Ada ghibah yang boleh. Yang pertama, ghibah dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Saya lapor polisi, pak, lapor pak, ada pesta narkoba pak, namanya ini, alamatnya ini, dia begini pak, pesta narkoba, boleh nggak lapor gitu? Boleh.
Karena tujuannya merubah kemunkaran. Jangan saya lapor pak, ada apa? Ada narkoba pak. Di mana? Pokoknya ada dah pak, ada dah. Itu takut ribah pak. Iya siapa? Pokoknya ada pak. Bapak endus dah pak, endus pak. Dah ada dah pokoknya. Iya di mana enggak? Pokoknya ada pak. Iya siapa? Enggak, saya takut gibah. Kata polisi, gue tangkap juga pak. Itu boleh tuh merubah kemunkaran. Yang kedua, boleh dengan tujuan saksi di persidangan. Ibu sebagai saksi persidangan kasus sudah korupsi. Apa yang ibu saksi ketahui tentang tersangka, tentang terdakwa? Ini Pak Hakim, memang dia sejak zaman kuliah Pak Hakim, dia korupsi Pak Hakim. Dia kadang makan kue 3 bilangnya nggak makan Pak Hakim. Boleh nggak tuh? Boleh. Boleh tujuan sebagai saksi persidangan. Tapi hanya pada fokus pada kasus saja gitu. Sekarang kan kita kan sidang korupsi kemana-mana nih, saksi. Anaknya nggak naik-naik sekolah Pak Hakim. Apa hubungannya sama korupsi dia? Dia punya rumah 5, dia punya istrinya. Apa hubungannya? Mertuanya rese Pak Hakim. Apa hubungannya? Ya nggak, sehingga aib oke lah dia koruptor. Kenapa dibongkar semua aibnya gitu? Kadang-kadang yang rame bukan kasus korupsinya, apanya tuh? Aibnya tuh kebongkar, gitu. Jadi kalau dalam persidangan boleh membongkar aib orang. Apa yang saksi kita tentang saya tahu Pak Hakim, cuma saya takut kalau cerita takut gibah Pak Hakim. Ya gimana dia punya ada dah Pak Hakim, dia ada dah, aibnya ada. Ya dia ngapain pokoknya ada dah, takut gibah. Jadi bu bang pulang aja dah, ngapain jadi saksi. Gitu. Yang ketiga, boleh membongkar aib orang dengan tujuan nasihat. Nasihat. Kamu jangan, ibu mau bisnis dengan siapa bu? Dengan simpul maaf ya bu, yang saya tahu dia tukang penipu. Dia pembohong. Saya mohon ibu jangan bisnis dengan dia, karena saya tahu. Boleh nggak? Boleh. Apa tujuannya? Nasihat. Tapi udah segitu aja. Jangan cerita yang lain. Dia emang keluarganya emang kacau semua bu. Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Gitu. Yang keempat tujuannya boleh tujuan minta pendapat dalam pernikahan. Di zaman Nabi ada perempuan, ya Rasulullah, ada 2 laki-laki kayaknya ingin melamar aku. Yang pertama Muawiyah, satu lagi Abu Jaham. Nabi bilang sama Muawiyah fasu'lukun. Lama. Kalau Muawiyah orangnya dia nggak punya uang, dia bokek nggak punya uang. Baik sih cuman nggak punya uang. Adapun Abu Jaham dia punya uang cuman galak gitu. Mau yang mana? Baik tapi nggak punya uang. Kaya tapi galak gitu. Ustadz yang kaya baik nggak udah habis udah. Jadi Amerika semua. Yang ada dia baik cuma nggak punya uang tapi mau yang mana? Di cerita ini Nabi menyebutkan apa? Keburukan, ya enggak? Buat bahan pertimbangan pernikahan boleh. Mungkin ada seorang nanya saya, Pak Ustadz, ada seorang akhwat, seorang gadis, ada apa Neng? Ini Pak Ustadz, ada si Fulan ngelamar saya Pak Ustadz, dia murid Pak Ustadz. Pernah siapa namanya si Fulan? Ini ya Neng, yang saya tahu dia tuh ya, mohon maaf ya. Itu kalau tidur Neng ngoroknya kenceng banget 7,5 skala Richter. Siap nggak? Dari istrinya kayak tidur di sana rentetan tuh gitu. Saya terus terang pernah ada acara muktamar waktu itu di Los Angeles. Dia sebelah kamar saya bergetar hotel Hilton. Kamu siap nggak? Boleh. Buat bahan kayak mungkin zaman sekarang begitu kan ya. Ada tadi Pak Ustadz katanya gitu. Ini akhwat bingung nggak dia? Pak Ustadz saya bingung deh. Jangan bingung Neng, Pak Ustadz aja sini. Nah, dia untung orang dijelek-jelekin jadi angkat. Yang keberapa nih? 5. Membongkar aib boleh, tujuannya minta fatwa. Acara di zaman ya perempuan zaman Nabi namanya Hindun, ya Rasulullah, inna Abu Sufyana rajulun syahir. Rasulullah, suamiku Abu Sufyan pelit banget. Aib bukan? Aib. Dia nanya ke Nabi, saking pelitnya Nabi tidak memberikan aku nafkah. Akhirnya diam-diam aku ambil uang dari dompetnya, nggak pakai izin dia. Boleh nggak Nabi? Boleh nggak kata Nabi bu? Boleh. Wah kompak banget. Boleh, boleh. Nggak pakai mikir tuh jawaban. Boleh nggak bu? Boleh. Masalah bu di rumah. Spontan, uhuy. Mikir kan dikit juga. Kata Nabi boleh. Ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Aibnya nih, aib.
Boleh namanya minta fatwa, tapi kata para ulama kalau bisa disamar-samarkan. Kayak acara curhat dong mah, iya dong. Ada nggak tuh? Suami saya mah malas banget sembahyang mah. Kata suami di rumah, abis nama gue dah. Diceritain di TV nasional lagi. Ada tuh curhat dong mah, iya dong. Mertua saya mah resek banget mah. Mertua awas tuh pulang mantu lu. Nah jadi karena aib tetap saja aib gitu. Yang bagus disama-samarkan kayak pengajian begini. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz, ada rumah tangga Pak Ustadz, tetangga saya Pak Ustadz ribut mulu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Udah dia padahal. Ini tetangga saya Pak Ustadz, ada tetangga, nah gue dibawa-bawa yang berantem, gue dibawa-bawa. Karena aib tetap saja aib. Ditutupin. Gitu. Tapi kalaupun bertanya boleh, namanya minta pendapat. Ya Rasulullah, suamiku tadi Hindun, pelit banget Nabi. Bahasa Arab pelit ada dua, ada pelit banget, ada pelit aja. Ya. Ada pelit banget, ada pelit aja. Kalau bakhil tuh pelit aja. Bakhil sama dengan dia punya makanan dimakan sendiri, orang nggak dikasih, namanya bakhil. Itu pelit aja. Ada yang pelit banget, namanya syahihun atau syuhun. Ada ayat wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi syuhun tuh jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Dia kalau jajan nih, berapa nih bakso? Katakanlah berapa dolar sini bakso? $5, subhanallah gitu. Ini berapa somai? $7. Innalillahi. Dia kalau jajan jikir. Boro-boro buat kita, buat dia aja pelit. Ada nggak tuh? Ada nggak teman kayak gitu tuh? Itu udah nggak ada harapan, Ibu kalau punya teman jalan bareng sama dia udah nggak ada harapan, jalan aja. Masa nungguin dia pahit. Ada nggak? Kadang-kadang ada nggak begitu tuh? Ada. Dia kalau makan di restoran dia makan terakhir, udah dia terakhir gitu kan. Kan kita yang bayar akhirnya. Udah bu, saya aja bu, nggak saya aja bu, saya aja. Tapi nggak kalau keluar dari tangan. Kita lu kalau bayar cepetan dong keluarin. Udah bu, tenang. Oh, iya, tenang doang. Saya punya kawan Saroni. Aneh habis jual tanah. Punya ente Saroni, tenang aja dah. Habis sana tenang aja, saya suruh tenang nanti. Agak dibagi kagak, suruh tenang doang. Pokoknya ente tenang aja dah. Sampai sekarang saya ngapain? Tenang aja udah. Jadi saya ulangi, udah berapa? 5 tadi ya? Yang keenam, boleh membongkar aib orang ghibah dengan tujuan menjelaskan nama yang sama. Ada nggak orang namanya sama? Saya mohon maaf kalau di tanah air, mohon maaf banyak orang namanya Udin. Pak, rumah Bang Udin di mana ya Pak? Pas orang bilang Udin yang mana? Mohon maaf, pasti orang menyebutkan kejelekannya. Udin yang pendek, yang gabrik. Jarang orang tuh Udin yang ganteng, jarang. Ada nggak orang dengan nama Udin? Yang pertama Awaludin, yang terakhir Akhiruddin. Sudah merokok Samsudin. Yang jalan keluar namanya Kamarudin, di kamar Kamarudin. Yang sabar banget siapa namanya? Akhiruddin, sabar. Pasti ada orang namanya sama. Ada, mohon maaf, nama yang sebanyak lah nama sama, mohon maaf ya, nama kayak membajang jangan marah ya Pak. Nama Agus, kan banyak nama. Mohon maaf ya, Budi gitu. Ada Pak Budi ya. Kalau Saroni jarang Saroni. Ada Salini. Iya, jarang. Gitu. Intinya jadi jangan suka menghina orang. Tadi saya ulangi, Allah tutupin aib kita. Gimana caranya agar tetap Allah tutupin? Yang pertama, doa minta tutupi Allah, tutupilah aurat aib kami. Yang kedua, tutupi aib orang, aib kita kan ditutup. Yang ketiga caranya agar Allah tutupin aib kita, berhentilah kita semua dari keburukan yang kita lakukan. Selama ini oleh Allah ditutupin. Tapi kalau kita nggak berhenti dengan caranya, Allah bongkar semuanya. Hari ini banyak sekali berita terkaget-kaget gitu. Orang yang kita sangka baik-baik saja ternyata bermasalah. Ketangkep narkoba.
Ternyata dia gagah, ternyata LGBT. Gitu, jeruk makan jeruk. Gagah, badannya gagah gitu. Ternyata tertangkap, gitu kan? Ternyata dia gitu tuh, melakukan pelecehan seksual gitu kan? Artinya tidak kita sangka gitu. Selama ini dia nakal, orang nggak ada yang tahu. Sama Allah diapain? Ditutup, ya nggak? Tapi dia nggak berhenti. Kayak begini, mohon maaf nih, sepasang suami istri. Suaminya terpilih sebagai suami teladan tingkat RT kalau dia kata. Pokoknya suami teladan lah tingkat RT. Dapat piagam dipajang di ruang tamu gitu kan suami. Pokoknya kalau di mana-mana ngomongnya suami kalau bicara cakep banget dah. Dia kalau bicara gitu, mah bapak-bapak, mari kita sayangi keluarga kita. Sakinah mawaddah warahmah. Mari kita jaga rumah tangga kita. Sayangi istri kita. Cuma diam-diam dia galak sama istrinya gitu. Tapi kalau di luar ngomong cakep banget gitu. Ya enggak? Kata istri, Mas, kamu tuh di mana-mana sakinah di rumah kamu galak sama aku. Tenang aja, kamu macam-macam deh. Lo gue, Mas, kamu tuh waktu dibongkar Mas sama Allah. Ya kan? Kalau kamu nggak berhenti, Allah punya cara untuk membongkar semuanya. Atau sebaliknya kali, ada perempuan istri teladan tingkat RW. Dapat piagam, dipajang di ruang tamu. Di mana-mana ngisi seminar parenting, ya kan? Mari kita ibu-ibu rawat anak kita dengan tangan kita sendiri. Mari kita besarkan anak kita dengan penuh kasih sayang. Jangan kita abaikan. Pokoknya kalau seminar keren banget. Dia 4 bulan seminar kagak pulang-pulang sih, 8 kota. Ini seminar 4 bulan kagak pulang-pulang. Kata suami, kamu nih Dek di mana-mana ngurus anak tuh, anak kita tuh kagak urus. Di mana-mana kamu ngomong cakep banget. Mas tenang aja Mas. Tenang, Mas. Kamu tuh Dek, suatu saat Allah bongkar semuanya. Betul nggak? Hari ini kita terkaget-kaget dengan sebuah berita, orang yang kita sangka baik-baik saja ternyata bermasalah, gitu. Ya kan, apalagi kadang suka membongkar aib orang gini segala macam, dia sendiri nggak beres gitu. Kita ngomong apa tadi sih? Ini intinya begitu deh, dipahami deh ya. Jangan suka julid sama orang, ya kan? Masih lama apa waktunya? Masih lama. Di dalam Al-Quran surat, dapetnya terserah, saya cerita aja, terserah nggak percaya juga. At-Taubah ayat 79. At-Taubah ayat 79. Allah bercerita tentang orang yang hobinya komen, mengomentari sedekah orang lain. Bunyinya alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang yang suka menghina. Ini mohon maaf, di zaman Nabi ada orang-orang munafik, orang yang mencela orang yang beriman saat bersedekah. Ya kan? Orang sedekah dikit komentarin, sedekah banyak dikomentarin, gitu. Cie menang-menang banyak, sombong di sedekahnya nih, sombong nih. Kalau sedekah dikit komentarin juga, yang sedekah cuma segitu, buat apaan? Belum lama 2000 berapa ada, mohon maaf, ada gempa bumi di Sumatera Barat waktu itu. Ingat di Padang Sumatera Barat ada gempa bumi besar kan? Ada orang mungkin nyumbang, ya orang nyumbang membantu lah ya, ada yang mungkin sekian juta, 100.000, ada yang nyumbang 2.000, ya 2.000. Sumatera Barat enggak, sambal hijau enggak kebeli gitu. Sambal hijau digoceng, buat apaan 2.000? Enggak. Idul Fitri, Idul Adha, kan orang kurban. Orang korbannya gede, besar dikomentarin. Orang bawa sapi besar ke masjid, ya Allah, mentang-mentang sapinya besar, sombong nih. Pamer nih, pamer, cie. Sombong amat sih, mentang-mentang korbannya besar. Padahal yang korban juga nggak sombong, biasa-biasa aja gitu. Cuman orang komen, ada nggak nih? Mungkin ada yang korban kambing kecil, komen lagi. Ya kambing, korban segitu. Itu mah anak kucing tuh. Korban segitu, enak buat apaan? Belum malaikat juga males nyatet. Pokoknya dia komen aja dah. Orang korban gede dia komen
orang korban kecil dia komen, ada nggak tuh? Ada begitu orang lagunya tuh. Orang suka nyinyir, julid aja gitu bawaannya gitu. Mulut gak dijaga, ya enggak? Ya kan? Pokoknya orang sedekah banyak dikomentarin. Orang sedekah dikit, dia kagak sedekah, kagak komen doang. Komen. Dia korban nggak korban enggak. Cuma komen. Di bagian komen udah habis lah. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Isa masih lama tuh. Lu baca dan baca nih, baca dan. Itu bohong yang nomor berapa? Bohong nomor 4. Nah itu At-Taubah 79. Jadi orang-orang yang hobinya, saya baca terjemahannya, orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang munafik itu menghina mereka. Allah balas hinaan mereka itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Jadi ada orang yang sedekah dikit komentarin, sedekah banyak dikomentarin, ada orang berangkat berjuang dikomentarin, nggak berangkat juga dikomentarin. Pokoknya di mata dia semuanya salah. Ya kan, yang benar dia sendiri. Orang nggak ada yang benar gitu. Katanya, mohon maaf ya, kata di Sumatera Utara nggak ada orang yang benar ya. Adanya orang yang benar. Iya, di Sumatera Utara nggak ada komputer, ada komputer. Mohon maaf saya damai ya, peace. Iya. Jadi hari ini orang banyak berhijrah. Semalam saja Oki cerita. Jadi sekarang fenomena hijrah luar biasa. Sampai di tanah itu luar biasa lah fenomena orang yang berhijrah. Jadi orang-orang berhijrah ada aja lah komentarnya. Ya kan, paling juga dia udah nggak laku dulu, ya kan. Sekarang baru pakai jilbab gitu kan. Macem-macem lah komentar orang, ya kan. Kenapa orang suka nyinyir? Pertama, dia hasad, iri, dan dengki. Kenapa orang suka julid gitu? Mungkin karena dia iri, dia dengki dengan hasad dengan orang lain. Rasa iri, hasad, dengki membuat dia berkomentar, bersikap, julid sama orang lain. Dan sifat hasad kata Nabi dalam sebuah hadis, sebuah syair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainu sukhti tubdil masawiyah. Pandangan yang benci menutupi segala kebaikan, sebagaimana pandangan yang ridho menutupi segala keburukan. Orang kalau udah cinta cakep aja semuanya udah. Dan orang kalau udah benci semuanya jadi gitu tuh. Apapun yang kita lakukan. Ya kayak pengantin baru kan lagi mesra-mesranya, udah cakep aja udah, indah aja udah. Ya kan? Semua mantap. Mantul. Mantap betul. Pokoknya kalau ridho semuanya enak. Begini, ada sebuah nasihat bagus begini bunyinya. Lantahsula ala syai'in kamilin, satahsulu ala asya'in naqisah, sataktabilu biridhoka biha. Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang sempurna. Yang kita temukan selalu saja kurang. Sikap ridho kita lah yang menyempurnakannya. Saya ulangi, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang sempurna. Yang kita dapatkan pasti ada kekurangannya. Keridoan kita lah yang membuat dia menjadi sempurna. Gitu. Orang tuh kalau ridho udah gitu terima, ya kan? Kayak cinta kan, orang udah cinta tuh. Kalau cinta sudah melekat, terasa coklat dia nggak ada. Pokoknya kalau udah cinta tuh udah ada gitu lah. Ridho, bahasa agamanya ridho ya, ridho. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu. Untuk hadir kamu ke Tamar kan mungkin juga capek, 4 jam, 6 jam naik pesawat. Ya enggak, sekian jam gitu tuh. Mungkin juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit gitu. Kenapa hadir? Ya senang gitu. Ridho, senang gitu ya, senang ketemu saudara, ketemu teman, qiyamul lail, ya kan, silaturahim. Saya yakin banyak lah oleh dibawa pulang gitu. Kenapa kita mau hadir ya ridho gitu? Maka kalau ridho tuh jadi enteng, jadi gampang. Pokoknya kalau udah cinta tuh ya kan langit kan, langit dah. Lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, ya semuanya aku lakukan untukmu. Ya kan? Apa juga dilakukan tuh, ya kan?
Walakin ainu sukhti tubdil masawiti, pandangan yang benci menutupi segala kebaikan. Jadi kadang-kadang orang tuh nyinyir, julid, emang dasarnya hasad. Dan susah ngilanginnya gitu. Ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan ya udah tetap aja salah, emang dasarnya hasad. Kenapa orang suka nyinyir, julid dan lain-lain? Karena sombong. Kadang-kadang sifat sombong membuat orang jadi gitu. Ini kan kesombongan. Sombong kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ibu pakai pakaian mahal boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh sombong. Pakai handphone mahal boleh nggak? Yang nggak boleh apa? Sombong. Ini mendadak mahal. Gini kan telepon. Halo. Itu gini kan telepon. Halo. Malu handphonenya baru. Pakai jilbab mahal boleh nggak? Boleh. Yang penting apa? Jangan mentang-mentang mahal begini mau begini. Kenapa lu adem banget ya Allah? Di butik dibelinya. Jadi kata sahabat, kul masyita wal bas masyi, makan yang ingin kamu makan, pakai yang ingin kamu pakai, ma'akhto'aka illa khoslata, yang bikin kamu salah cuma dua, sarofun wa makhilatun, berlebihan dan kesombongan. Silakan makan yang pengen kita makan, silakan pakai yang kita pakai. Yang bikin kita salah cuma dua, sombong dan berlebihan. Mungkin standar berlebihannya kita ada adat istiadat ini udah berlebihan kayaknya nih, gitu tuh. Yang kedua betul, yang kedua kesombongan gitu. Jadi orang pakai barang yang branded segala silakan aja gitu, tapi jangan sombong. Ya kan, mentang-mentang mungkin biasa dia makan minuman luar negeri gitu. Pas pulang ke tanah air, Bu silakan minum, maaf ya saya kalau minum sirup lokal batuk gitu. Saya gimana ya, saya tuh biasa di Los Angeles gitu loh. Saya kalau sirup ABC kayaknya gimana gitu. Saya suka batuk 3 hari. Jadi biasa aja gitu, biasa aja, ya kan. Jadi yang bikin orang tuh kadang suka julid, suka apa ya, suka bicara. Pertama karena hasad, dan itu susah ngobatinnya, ya kan. Ada sih caranya, ya hasad itu ya mungkin Nabi Allah jangan suka hasad kita ya, suka suuzon sama orang. Ada doa, Allahumma ahsin zonnana bin nas wa ahsin zonnan nasi bina. Ya Allah, baguskanlah sangkaanku kepada orang lain, baguskan juga sangkaan orang terhadap aku. Kalau kita suka husnuzon, orang juga husnuzon. Kalau kita suka suuzon, orang juga suuzon gitu. Kan ada orang yang bawaannya suka prasangka buruk aja gitu. Ya kan? Kalau kita suka prasangka buruk sama orang, orang berbuat hal yang sama kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali ke hadis yang pertama sebagai penutup, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kalau bicara yang baik, kalau tidak bisa mendingan diam gitu. Dia itu lebih baik. Demikian, mohon maaf saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas ceramahnya tadi, menarik sekali. Di Amerika sini juga ada istilahnya, before you point your fingers at somebody else, point 2 fingers at yourself. Atau kita sebelum kamu menunjuk atau mencaci maki orang lain, tunjukkan 2 jari ke kamu sendiri. Orang itu akan mencaci maki ke kita. Itu istilah sini, Pak Ustadz. Sepertinya kita mengalami dua dunia sekarang ini ya, dunia realitas sama dunia sosial media. Dan sekarang ini banyak sekali di kehidupan sosial media dengan istilahnya konspirasi teori yang setengah benar setengah gak benar. Untuk menghujat orang lain.
Alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Kita ada waktu sekitar 30 menit bagi yang ingin bertanya. Insya Allah Ustaz akan jawab. Boleh kita dari depan dulu ya, apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sama-sama Rodi nih. Sama Rodi, saya Rodi doang. Rodi ganteng-ganteng Pak ya? Kayaknya gitu ya. Begini tak, saya mau tanya satu mengenai nyinyir. Ya. Kadang-kadang kita itu nyinyir tapi nggak ada yang dengar. Umpamanya baca berita di Instagram atau apa ya, berita gitu. Ya dasar dia orang yang monyet, tapi emang dia orangnya benar, tapi nggak ada yang dengar, cuma kita sendiri aja. Itu apakah termasuk dalam hasad atau dengki atau apa gitu ya? Dan yang kedua pertanyaan saya, kalau memang orangnya begitu, seperti yang bicarakan itu, apakah itu akan kita membongkar aib orang atau memang udah begitulah? Seperti kejadian banyak orang yang artinya orang Islam yang menghina Islam, banyak tuh, kita nggak usah sebut namanya. Ada asal lu masuk neraka lu, cuma kita ngomong itu. Mungkin kedengaran sama orang yang dekat kita aja. Itu hukumnya gimana nih? Baiknya gimana gitu? Gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nanti dikumpulin dulu Pak, langsung aja ya. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, gimana kalau kita, mohon maaf, mungkin komen gitu ya, kita mengumpat. Begini, kalau yang kita bicarakan tentang dia itu benar, itu namanya ghibah. Kalau kita bicara tentang dia itu tidak benar, namanya fitnah. Emang nih orang nggak baik, kita bilang, dasarnya orang mau nggak baik dan nih emang dia itu, apalah kita ucapkan gitu ya, tentang buruk tentang, tahu nggak kamu, dia itu kan orangnya tuh nggak benar, dia tuh orangnya tuh gini. Dan itu ternyata benar, emang dia begitu, itu namanya ghibah. Dilarang dalam agama. Kalau kita bicarakan tidak sesuai dengan keadaan dia itu orangnya pelit, padahal dia nggak pelit. Itu namanya fitnah. Jadi Pak Ustadz, emang dia orangnya begini Pak Ustadz, yang saya sampaikan itu benar. Itu namanya ghibah. Dalam agama dilarang. Kalau kita sampaikan nggak benar, namanya fitnah, nggak boleh juga. Itu jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi apapun keadaan, mau dia benar apa nggak benar, nggak boleh kita bicarakan aibnya. Kalau ternyata dia nggak benar, namanya fitnah. Kalau dia benar seperti yang kita ucapkan, namanya ghibah. Nah kalau mau kita langsung koreksi dia langsung gitu. Kita ingatkan, kita segala macam gitu. Nah kedua, gimana kalau kita mengumpat orangnya sih nggak dengar Ustaz. Ada berita tentang si fulan kan, dasar emang dia segala macam. Itu masuk itu dalam bab tadi tidak menjaga lisannya. Tidak menjaga lisan kita. Artinya ya mudah-mudahan kalaupun itu kita lakukan, kalau pernah kita lakukan, semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Semoga besok kalau kita baca berita gitu ya, tidak mengeluarkan apa namanya. Karena begini, kita kadang benci dengan seseorang gara-gara berita yang kita baca, bisa jadi tidak seperti diberitakan. Kadang-kadang kita belum ketemu orangnya, gitu. Apalagi media hari ini, apalagi bahaya kalau tokoh politik memiliki media massa, kan gitu katanya. Pak Habibie pernah bilang tuh, bahaya kalau karena dia pasti akan, ya mohon maaf, cenderung tidak objektif gitu. Ya kan, artinya ada juga beberapa yang objektif, cenderung subjektif gitu. Dia tidak mungkin membongkar aib pemilik media gitu. Pasti yang dibongkar pasti aib orang lawan politiknya. Intinya kalau kita baca berita buruk tentang seseorang, ya kalau kita memang benar-benar kita klarifikasi, benar nggak dia begitu? Karena kadang-kadang tadi yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Yang kita baca tidak, kadang-kadang kita benci dengan orang gara-gara berita kita baca gitu. Pas ketemu orang ternyata nggak begitu gitu. Katanya sasaran ini pelit, itu bahaya banget. Orang tadi makan siang saya bayarin semuanya tadi 1.500 orang itu bayarin umpamanya gitu ya. Gitu tuh. Jadi apapun keadaannya nggak boleh kita membongkar aib orang. Jadi kalaupun semoga kalau pernah kita lakukan mengumpat segala macam. So, saya secara pribadi pernah nggak suka dengan seseorang gitu. Tapi begitu ketemu orangnya ternyata nggak begitu gitu. Saya mendengar berita buruk tentang si fulan, dia orangnya begini, ternyata enggak gitu. Ternyata orangnya gitu.
Nah, maka kalau kita jangan sampai kita benci sama orang cuma gara-gara berita buruk yang kita baca. Nah, kalau memang kita perlu banget klarifikasi demikian ya wallahualam bishawab. Dan Bapak pernah mendapatkan hadiah dari Masya Allah, Masya Allah. Depan dulu saya dong. Depan dulu. Depan Biar dapat buku. Baik, pertanyaan selanjutnya, sister, Depan dulu. Nggak mau dia. Kalau aku yang nanya Sister, nggak tidak. mau. Bagi 2 bukunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadinya mau bercanda tapi nggak jadi deh sayang. Waktunya udah habis. Sayang waktu itu nggak habis ya. Iya Bu, sayang. Waktunya udah habis. Untuk poin yang nyinyir tadi atau orang yang sering komen, saya kerja di relief organization di sini, yang notabene terima banyak sekali sumbangan ini dan itu untuk disalurkan kembali. Banyak sekali cerita-cerita yang either itu DM atau itu Japri atau bagaimana yang komentar-komentar ini dan itu. Apa tips Bapak ketika itu tuh adalah bagian dari seharian kita yang harus kita nikmati, karena itu adalah bagian dari pekerjaan, tapi maunya di jalan Allah. Maksudnya jangan sampai kita terbawa atau menjadi salah satu pribadi yang nyinyir juga gitu maksudnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja ya. Begini, omongan buruk orang tentang kita terbagi 2. 1 hinaan, yang kedua fitnah. Kalau cuma dihina, diam saja. Tapi Muhammad dikatakan penyair, tukang sihir, bahkan dikatakan majnun. Ya kan? Tuh hinaan kepada Nabi tuh. Ya kan? Nabi dihina di segala macam gitu. Jadi kalau orang cuma menghina kita, sikap kita udah biarin aja. Jangan kau balas hinaan dengan hinaan. Kan gitu kata Quran. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Ya kan? Jadi kalau orang menghina kita, kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Kan kita nggak level gitu. Buah strawberry, buah apel, sorry kok nggak level. Buah strawberry, buah apel, I'm sorry, gua nggak level. Lu menghina gua nggak bales. Bukan gua nggak bisa menghina, tapi buat apa menghina? Jadi kalau orang menghina kita, kita balas, apa bedanya? Kita dengan, kan beda orang yang ngaji dengan nggak ngaji. Beda orang yang paham dengan tidak paham gitu. Jangan turun derajat kita, jangan turun level. Jadi kalau cuma hinaan, ada orang menghina saya, apa tuh Saroni? Kagak ada ilmunya. Orang yang jelek emang gini kadang udah diapain? Justru kalau saya bilang ganteng fitnah. Fitnah. Saroni ganteng itu kan fitnah. Ini malah gitu kan. Jadi kalau cuma hinaan, diam aja. Gitu kan, pohonnya juga dikasih kotoran, pupuk dia nggak mati. Ini kan ada begini kalimat syair, bunyinya begini. Idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi. Kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan akan tersebar, ada saja lisan yang hasad. Laula isti'alun nari fi majawarat makana yu'rafu tiba urfal uli. Kalau bukan karena api yang membakarnya, kayu gaharu nggak kecium wanginya. Tahu nggak kayu gaharu? Wangi nggak dia? Kapan dia wangi? Kalau dibakar. Gitu. Jadi kalau Allah pengen seseorang itu viral, ya nggak adanya tuh mulut yang mohon maaf ya kalau bahasa kampungnya mulut yang lemes gitu, mulut yang menghina, mencaci, menghina gitu. Ya kan dulu Nabi Muhammad tuh dulu setiap orang datang ke Mekah itu jangan hati-hati deh, Muhammad tuh kalau dia ngomong jangan didengerin. Dia tukang sihir. Muhammad tuh mohon maaf dia majnun. Di omongan tuh bisa menghipnotis kalian, tuh provokator tuh di pintu gerbang kota Mekah tuh setiap orang datang hati-hati di Mekah ada orang gila kayak Muhammad. Ada begini kaidah bunyinya, kullu mamnu'in marghub, setiap yang dilarang bikin penasaran. Setiap yang penasaran jadi ada pintu nih tulisannya awas jangan dibuka. Penasaran gak kita? Ada apa
sih? Apa? Di buku nih, awas jangan dibuka. Kan kita buka, pas kita buka, gue bilang juga apa, jangan dibuka. Ini di buku ada apa-apa nih, ada apa? Biasanya yang dilarang bikin. Ada buku terbit apa promosinya setelah dilarang terbit bertahun-tahun. Udah nggak ada yang larang, enggak. Buat promosi aja gitu, ya kan? Setiap yang dilarang bikin itu di tiap itu gerbang kota Mekah. Hati-hati, jangan dengarkan omongan Muhammad. Dia orangnya tukang. Tapi kan orang semakin penasaran. Banyak sahabat yang Islam gara-gara itu. Di antaranya sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail dia seorang tokoh terkenal dari kabilah ad-Daus. Dia kena provokasi. Hati-hati, dan dia ambil ditutup kuping gitu. Tapi dia pikir, kan saya cerdas, saya pintar. Ngapain saya takut ketemu Muhammad? Kalau omongan salah kan saya punya otak, punya pikiran. Saya bisa menelaah pikirannya. Kalau dia benar, kenapa saya nggak dengerin? Dia sengaja ketemu Nabi, dia beriman sama Nabi. Jadi kalau tadi tuh, kalau Allah pengen kebaikan tersebar, viral, ada aja lisan yang hasad, yang hasut, menghina. Kalau bukan karena api yang membakarnya, kayu gaharu yang harum itu tidak akan tercium baunya. Ya enggak? Maka ibu bakar bu biar wangi. Gitu. Jadi kalau cuma dihina, biarin aja. Yang kedua, fitnah. Kalau fitnah harus klarifikasi. Contohnya ada yang bilang saya, kalau Sarul itu dia ngambil kotak amal 1. Oh, itu fitnah. Harus ngambil 2. Itu fitnah. Masa dia bilang 1? Gitu kan saya berdua. Nah, kalau fitnah harus klarifikasi. Pernah satu malam Nabi Muhammad berjalan dengan istrinya. Kemudian namanya Sofia. Ada 2 orang sahabat ngelihat Nabi jalan, sahabat ini langsung minggir, nggak enak ketemu Nabi jalan perempuan. Tapi panggil sini kata Nabi sini. Kamu tuh ini istri saya kata Nabi. Maaf Nabi, karena Nabi melihat nih orang kayak ketemu Nabi berdua dengan perempuan, dia takut Nabi jalan sama siapa gitu. Kayak kita kadang-kadang mungkin ketemu di mana lagi di mall gitu kan, kok Pak Roni ya gitu. Dengan siapa itu ya? Kita kan mau berangkat kan gini kan. Gitu. Kata Roni, siapa Pak? Sini Pak, ini istri saya Pak. Kok emang dia bisa operasi plastik gitu? Gak habis pengajian banyak kue dibungkus pakai plastik, itu operasi plastik namanya. Jadi di Jakarta tuh kalau kan banyak snack tuh, nggak habis dia main dibungkus pakai plastik. Ibu-ibu tuh operasi plastik habis pengajian. Gitu. Dibungkus maksudnya plastik. Nah jadi kalau difitnah klarifikasi. Tapi kalau cuma hinaan, ejekan, biarin aja. Pohonnya tidak akan mati kalau dilempari kotor, dia akan tumbuh subur. Jadi kalau Allah pengen orang jadi viral, ada aja orang yang hasut, hasad segala macam. Demikian kira Allah besok. Terima kasih pertanyaannya. Ibu mendapatkan hadiah dari saya. Masya Allah. Dan habis bukunya. Jadi pertanyaan dari Pak Roni dari Seattle, Mbak Nila ini dari San Diego ya? Oke, sekarang brother. Yang jauh dikit New York. Silakan. Dari mana nih? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Eko dari New Mexico. Pertanyaan saya gini, saya itu kan jarang baca berita ya tentang Indonesia. Atau teman-teman saya ngirim WhatsApp tentang tadi kayak Pak Soren bilang ada Allah membuka aib seseorang, misalnya pejabat atau apa gitu. Nah kalau biasanya saya jamin aja, baca. Tapi ada orang dikirim WhatsApp disebarin lagi ke orang lain yang belum baca berita itu termasuk itu nggak membuka aib orang gitu. Gitu aja Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi jawabannya termasuk. Jadi apapun berita gini ada di Al-Qur'an surat An-Nur, Allah menjelaskan kode etik tentang nikah dan mati. Ini aturan dalam pemberitaan. Ya innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang menyebarkan berita buruk di kalangan orang yang beriman mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat, hukuman yang keras. Jadi dalam Islam tuh tadi keburukan itu gitu, bukannya tidak boleh menceritakan berita buruk. Sunnahnya menyampaikan berita baik. Berita baik memberikan pengaruh yang baik, berita buruk memberikan pengaruh yang buruk. Jadi marilah kita semua
semangat menyampaikan berita baik, walaupun dalam dunia media ada istilah bad news is a good news kan, tapi tetap saja sunnah itu menyampaikan berita baik gitu. Kalau ada berita meskipun dia benar, ngapain kita sebar kalau hanya jadi permusuhan? Delete aja. Videonya benar, beritanya benar, tapi kan orang baca jadi membenci. Kan yang baca jadi saling bermusuhan. Kita apa itu berita? Delete aja. Ya kan? Ngapain kita sebar? Ya kan? Artinya hari ini orang, saya mohon maaf ya, senangnya menyampaikan berita buruk. Bukan nggak boleh, boleh nggak menyampaikan berita buruk? Kayak istri boleh nggak curhat sama suami? Tapi kan ada waktu suami pulang kerja. Bukan kalau di Indonesia pakai tabung gas, masak pakai tabung gas kan. Baru buat pulang, baru buat buka pintu suami ngek, mas gas habis mas. Ya enak baru sampai, bentar dong. Aku istirahat dulu, kayak santai dulu ya. Terus suaminya mandi segala macam, udah santai, udah baru cerita ada apa deh. Motor hilang mas. Kenapa nggak dari tadi? Enggak, kata Mosa tahan nggak kalau motor langsung. Kembali udah jauh. Katanya salah lagi saya. Enggak deh kalau itu ulang. Boleh nggak menyampaikan berita buruk? Boleh, tapi ada kode etiknya. Karena orang tuh senangnya menyampaikan berita buruk. Boleh nggak panjangan dikit nih, gini. Mimpi kata Nabi, kalau mimpi baik ceritain. Mimpi baik datang dari Allah. Ucapkan alhamdulillah dan ceritakan sama orang lain. Mimpi nih. Kalau mimpi buruk kata Nabi dari setan. Mimpi jelek ucapkan a'udzubillahi dan tidak perlu kamu ceritakan pada orang lain gitu kata Nabi. Kenapa? Karena bad news memberikan bad mood. Ya enggak? Orang tuh kalau contoh begini, suaminya mau tugas keluar kota, udah beli tiket pesawat, lagi sarapan gitu, mas aku ngimpi loh mas, pesawatnya kamu tumbangnya cebur laut mas. Ya Allah tuh suami, lemes gak tuh? Kamu gimana sih deh, mimpi gak ada yang bagus kan mas? Tapi semua penumpang selamat sih mas, cuman kamu doang kan mas gak bisa berenang. Dikejar-kejar ikan hiu. Meskipun cuma ngimpi, bete gak tuh, dengan bete gak tuh? Males gak tuh? Males ya? Maka ngimpi jelek gak usah ceritain. Buat apaan? Karena itu tadi tuh bad news ya, bikin orang jadi bad mood gitu. Anak kita mau ujian, mau kerja, mau interview. Ayah, doain ya ayah, aku mau kerja, mau interview hari ini. Nah, ayah ngimpi kamu gak lulus nah. Tuh anak lemes langsung, ya Allah punya bapak begini banget ah. Kalau ganti ayahku. Jadi ngapain kita menyampaikan berita buruk? Ya enggak? Kita pengen ini udara bersih nih. Ya enggak? Anak-anak tidak baik kalau terlalu sering mendengarkan bad news. Anak-anak kita harus sering-sering mendengarkan good news. Ceritakan ke anak kita, kamu tahu nggak ada anak kecil 6 tahun hafal Quran nak? Di Saudi Arabia nak, anak umur 2 tahun, bahasa Arab lancar banget. Luar biasa. Di Amerika. Kata saya pulang ke Indonesia, kamu tahu di Amerika nak, anak 2 tahun ngomong bahasa Inggris nggak diajarin, lancar banget. Sampaikan ke anak kita, ada anak kecil 7 tahun juara Olimpiade Fisika, dia menjuarai lombain, kan jadi semangat, betul nggak tuh? Ngapain kita menyampaikan berita buruk? Ya kan, kalau ujungnya orang jadi saling membenci, saling marah, ya gitu. Kita pengen negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan tidak boleh menyampaikan berita, boleh, tapi kan ada pada etiknya. Gitu. Yang sering orang sampaikan berita buruk, walaupun videonya benar, buat apa kita share? Kalau ujung-ujung saling membenci, gitu, saling menghina, saling membenci, gitu sebagainya. Kira-kira demikian. Jadi menyebarkan tadi itu termasuk ya nggak baik. Pokoknya meskipun beritanya benar gitu, delete aja. Apa untungnya kita nge-share video yang ya isinya ujaran kebencian dan sebagainya. Lawan desol demikian. Dan Bapak dapat hadiah dari satu pertanyaan lagi. Baik, one last question. Ini berhubung waktunya sudah hampir udah. Ya baik, kita tutup aja ya. Baik, kita tutup dengan doa penutup Bapak Tomatis. Saya mohon maaf kalau banyak kalimat yang kurang baik dan kurang pantas. Silakan follow Instagram saya @syahroni_mardani. Sebuah follower belum naik ini. @syahroni_mardani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakumullah khair Ustadz Syahrir Madani atas ramahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum pengumuman. Insya Allah ini hall ini akan kita pakai untuk sholat ya. Jadi kalau bisa bapak-bapaknya fill out outside juga supaya space untuk ibu-ibu di sini. Nah.